Bab 23. Makhluk kecil yang misterius. Melihat wanita seksi di depannya, warrior yang berbisik, "Kak Renita, sejak tadi malam, kamu tampaknya berniat untuk menjaga jarak dari aku." Sejak tadi malam, sikap wanita di depannya terhadapnya telah berubah, sengaja menjaga jarak darinya. Dia tahu bahwa ini mungkin karena kekuatannya, tetapi bagaimanapun juga, dia menganggap wanita di depannya sebagai teman, dan tidak ingin persahabatan hilang seperti ini. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Renita menggerakkan bibirnya dan ingin menyangkalnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius warrior yang, dia akhirnya tidak menemukan alasan, hanya menghela nafas sedikit. Tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki kesan yang baik tentang warrior yang dan berharap untuk menganggap warrior yang sebagai teman, tetapi warrior yang adalah murid sekte yang sangat menjanjikan, dan sulit untuk menjalin persahabatan antara murid sekte dan tentara bayaran. Tidak karena alasan lain, hanya karena keduanya berasal dari kelas yang berbeda. Jika itu adalah tentara bayaran lain yang bisa berteman dengan murid sekte, maka itu pasti hal yang sangat mengasyikkan. Tapi dia tidak mau, karena sebagian besar persahabatan semacam ini berawal dari rasa kasihan. Melihat keheningan Renita, warrior yang melanjutkan, "Kak Renita, aku tidak tahu mengapa kamu sengaja menjaga jarak dari aku, tetapi aku ingin mengatakan, aku benar-benar memperlakukan kamu sebagai teman." "Kenapa?" Renita bertanya. "Kami hanya tentara bayaran biasa." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Aku akan memperlakukan orang lain seperti orang lain memperlakukan aku. Mulai dari memasuki hutan ribuan ular, aku menyembunyikan kekuatan aku saat itu. Kamu tidak meremehkan dan menjauh dariku seperti yang dilakukan orang lain. Sebaliknya, kamu membelaku dan menjagaku di mana-mana. Mulai saat itu, aku memperlakukanmu sebagai teman. Jika aku tahu kamu begitu kuat, aku tidak akan usil." Renita memelototi warrior yang, dan senyum muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan warrior yang adalah kebenaran. Warrior yang tersenyum, dan kemudian berkata dengan wajah serius, "Kak Renita, aku tidak berpikir seorang teman membutuhkan kekuatan, uang atau hal lain untuk menjadi teman. Beberapa ide kamu tidak buruk." Renita ingin membantah, tetapi wajahnya tiba-tiba memerah, karena dia memikirkan sesuatu ketika dia mendengar ungkapan warrior yang, "Beberapa idemu." Dia sengaja menjauh dari warrior yang, bukan karena apakah bisa menjadi teman, tapi memikirkan sesuatu. Wajah Renita memerah. Melihat wajah Renita tiba-tiba memerah, warrior yang sedikit tidak mengerti, dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak pantas. "Mengapa wanita pemberani ini tersipu malu di depanku?" Melihat warrior yang menatap dirinya, Renita menekan beberapa pikiran yang memalukan di dalam hatinya, menatap warrior yang dengan sengit, dan berkata, "Lihat apa?" Yang benar saja, warrior yang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia ingin mengatakan sangat aneh sekali, tetapi dia masih menahannya. Sekarang Renita sepertinya tidak menjaga jarak yang disengaja darinya. Jika dia mengatakannya, dia pasti akan dimarahi. Dengan gerakan pergelangan tangannya, sepotong jimat penambah kekuatan muncul di tangannya dan menyerahkan jimat penambah kekuatan kepada Renita. Lalu warrior yang berkata, "Kak Renita, benda ini untukmu. Sampai jumpa lagi." Dia tidak berhenti setelah selesai bicara, dia menghilang begitu saja di kejauhan. Melihat warrior yang menghilang, Renita diam-diam berkata, "Terlalu memalukan, dia baru berusia 16 atau 17 tahun, bagaimana dia bisa memiliki pemikiran seperti itu?" Dia menggelengkan kepalanya, menjernihkan pikiran yang tidak dapat dijelaskan dalam benaknya, dan kemudian melihat ke bawah pada apa yang telah dimasukkan ke tangannya oleh warrior yang tanpa pandang bulu.
Ketika dia melihat jimat yang diukir dengan api emas, tubuh Renita membeku seketika, tangannya bahkan tidak bisa menahan gemetar. Untuk waktu yang lama, Renita dengan cepat menyimpan jimat di sakunya, lalu menatap hilangnya warrior yang di kejauhan, dan berbisik seperti kehilangan jiwa, jimat penambah kekuatan kualitas bagus. Bagaimana bisa berlari liar sepanjang jalan? Warrior yang seperti monyet yang lincah, terus-menerus berkelebat di hutan lebat. Selama periode itu, dia juga bertemu dengan monster hitam yang tidak dikenal, tetapi dia tidak mengambil tindakan karena monster hitam itu terlalu rendah peringkatnya. Dia akan pergi ke lembah hantu, mencari hantu serigala yang kuat itu. Setelah berlari liar selama sekitar beberapa jam, warrior yang berhenti, melompat ke pohon besar di sebelahnya, dan menatap ke kejauhan. Hanya terlihat pegunungan yang jauh menjulang ke awan, sambung menyambung dan tiada batas. Melihat pegunungan yang tak berujung, warrior yang tampak serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada desas-desus bahwa ada kerajaan monster hitam besar di tengah-tengah pegunungan puluhan ribu. Tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jika ada adalah kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengunjunginya. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Jika kamu tidak bisa menjadi murid bagian luar dalam kurun waktu 20 hari lebih, dan jika kamu tidak bisa kalahkan Yanto Liu dalam 3 bulan, bahkan nyawa juga tidak akan dimiliki, kamu pergi lihat kerajaan monster hitam apa. Menepiskan pikirannya, warrior yang mengeluarkan peta bobrok dari lengannya. Ini diberikan kepadanya oleh si barbar bertiga tadi malam. Itu adalah peta tepi pegunungan puluhan ribu, yang juga ditandai oleh si barbar mengenai beberapa daerah berbahaya. Setelah melirik peta, mata warrior yang akhirnya jatuh ke lembah serigala. Setelah menghafal rute lembah serigala, warrior yang menyimpan peta dan bersiap untuk turun dari pohon. Pada saat ini, tubuh warrior yang telah condong ke depan tiba-tiba membeku di tempat, dan matanya mendadak melihat ke kejauhan. Sebuah bayangan ungu tiba-tiba muncul dari hutan lebat ratusan meter jauhnya. Kecepatan bayangan ungu itu sangat cepat, tidak, itu harus dikatakan aneh. Karena bayangan ungu itu berkedip-kedip selama puluhan meter. Melihat pemandangan aneh ini, kulit kepala warrior yang sedikit mati rasa, dan dia dengan cepat berkonsentrasi pada napasnya, tidak berani membuat perubahan sedikit pun. Pada jarak 100 kaki, bayangan ungu datang ke posisi warrior yang dalam 2 detik. Untungnya, bayangan ungu tidak berhenti, tetapi melintas melewatinya. Ketika warrior yang menarik napas lega, tiba-tiba bayangan ungu yang sudah 10 kaki di belakangnya, tiba-tiba berhenti, dan kemudian berkedip lagi, dan muncul tepat di depan warrior yang. Tubuh warrior yang tiba-tiba membeku, melihat benda kecil yang tiba-tiba muncul di depannya. Makhluk kecil ini tidak berani bergerak sedikit pun, karena takut mengganggu makhluk kecil ini, dan makhluk kecil itu akan membunuhnya dalam hitungan detik. Tiba-tiba muncul di depannya adalah cerpelai yang sangat lucu, ungu warna seluruh tubuhnya, ramping, anggota badan pendek, telinga panjang dan kepala bulat, dan ekor kecilnya digoyang-goyang. Di dahinya, ada tanda lotus darah yang menarik. Macan tutul ungu berhenti di udara, menatap warrior yang dengan mata cerdas yang berkedip dari waktu ke waktu, sangat imut. Dan di bawah tatapan mata yang cerdas dan indah ini, warrior yang tidak berani bernafas kencang. Kecepatan mengherankan macan tutul ungu ini benar-benar membuatnya takut, bahkan alam pemenang yang kuat pun tidak bisa mencapainya. Sesaat kemudian, alis macan tutul ungu berkerut seperti manusia, dan dia mengambil 2 langkah menuju warrior yang. Hidung kecil itu mengendus-endus tubuh warrior yang. Sepertinya dia telah menemukan benda bagus.
Mata besar makhluk kecil itu tiba-tiba berkilau, bahkan jika warrior yang tidak mengerti bahasa binatang, dia masih bisa merasakan makhluk kecil di hadapannya merasa senang. Karena ekspresi makhluk kecil saat ini bahkan lebih mirip dengan saat pertama kali menemukan bahwa dia bisa menjadi pendekar hitam. Macan tutul ungu tampaknya telah menemukan sesuatu yang bagus pada warrior yang hidungnya terus mengendus, dan wajah kecilnya yang bulat menunjukkan ekspresi mabuk. Tepat saat warrior yang hendak kabur, macan tutul ungu di depannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang ke dadanya. Gerakan macan tutul ungu yang tiba-tiba membuat otak warrior yang hampa. Setelah beberapa saat, warrior yang dengan cepat memeriksa tubuhnya. Ketika dia melihat situasi di dalam tubuhnya, warrior yang bergumam seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Bagaimana mungkin? Benar saja, makhluk yang terlihat sangat imut itu masuk ke tubuhnya, tepatnya ke pusaran pusat energinya. Baru saja ketika pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya, dia menemukan bahwa macan tutul ungu sedang melihat-lihat di pusaran pusat energinya. Wajah kecil itu awalnya bersemangat, lalu bingung, dan setelah beberapa saat pun berubah menjadi kegembiraan. Macan tutul ungu tampak sangat bersemangat, berkelebat terus-menerus di pusaran pusat energinya, seolah-olah seorang tentara bayaran menemukan lubang harta karun. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba membuka matanya melihat ke jarak jauh lagi, dan melihat bayangan gelap menyapu hutan lebat di kejauhan. Melihat bayangan gelap ini, tenggorokan warrior yang bergulir, otaknya hampa lagi. Karena bayangan gelap ini terbang di udara, dan tidak terbang di udara dengan bantuan benda asing. Untuk bisa terbang di udara tanpa bantuan benda asing, warrior yang tidak tahu kekuatan apa yang diperlukan untuk melakukannya, toh alam pemenang maupun alam spiritual di atas alam pemenang tidak bisa melakukannya, dan yang lebih kuat di atas alam spiritual adalah alam bangsawan. Bayangan hitam sangat cepat dan datang ke warrior yang dalam sekejap. Bayangan hitam itu benar-benar hitam dan terjalin dengan energi hitam. Di sekelilingnya, ada energi hitam yang tak terhitung jumlahnya. Energi hitam itu seperti ular berbisa, siap untuk memilih orang dan menggigitnya setiap saat. Bayangan hitam itu tidak berhenti, tetapi melintas. Pada saat ini, wajah warrior yang pucat, karena bayangan hitam itu meliriknya, dan mata inilah yang membuatnya jatuh ke neraka. Semacam ketakutan melingkupi sekujur tubuhnya dalam sekejap, membuatnya tidak mampu menahan perlawanan apapun. Tidak. Dia sangat tertekan setelah dilihat oleh pihak lain, semacam penghinaan muncul dari lubuk hati warrior yang menggeram, dengan paksa mengangkat kepalanya, melihat ke tempat di mana bayangan hitam itu menghilang, ekspresinya tegas, dan berkata, lebih baik mati daripada takut. Pedang murid sekte pedang lebih baik patah daripada bengkok. Murid sekte pedang lebih baik mati daripada dipermalukan. Kalimat ini adalah kalimat yang pernah diucapkan oleh kakek guru sekte pedang, warrior yang mengingatnya. Ketika kata-kata itu diucapkan, emosi ketakutan di hati warrior yang menghilang seketika. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya bergetar hebat, membuat bunyi pedang yang jelas dan kencang, dan kemudian dengan suara tang, pedang panjang itu berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Tapi warrior yang menutup matanya sedikit saat ini, dan ketika dia mengucapkan kalimat itu sebelumnya, dia memasuki keadaan aneh dan misterius. Warrior yang tidak tahu bahwa ketika dia memasuki konsentrasi, tidak hanya pedang panjangnya yang hancur, tetapi dedaunan di sekitarnya juga bergetar, seolah-olah digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jika ketua Bukit Ketujuh Sekte Pedang atau ketua Sekte Pedang ada di sini, maka akan tahu apa kondisi warrior yang saat ini.
Ini adalah kondisi yang diimpikan oleh banyak orang di sekte pedang, karena ini adalah proses memahami jiwa pedang yang sudah ratusan tahun tidak dipahami dalam sekte pedang. Hush! Tepat ketika warrior yang masuk, angin bertiup kencang, dan pria berbaju hitam yang telah menghilang di kejauhan tiba-tiba berbalik karena merasakan aura yang menakutkan. Warrior yang segera melepaskan keadaan itu dan sadar. Dia baru saja sadar, dan pria berbaju hitam sebelumnya muncul lagi di depannya secepat hantu. Bersambung.